Cara menghadapi resesi adalah pakai ilmu Allah, bukan ilmu manusia. Ya, pakai ilmu Allah, bukan ilmu manusia. Ketika Anda memakai ilmu Allah, ya, maka rezeki akan datang kepada Anda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Nah, ketika secara prinsip kita udah paham, oh gitu caranya ya. Ketika saat ini, kemudian bisnis kita turun, kita dipecat dari pekerjaan, kemudian kita tidak, kita dirumahkan, tidak dapat ini, tidak dapat itu, tidak dapat ini, tidak dapat itu. Penyebabnya bukan siapa-siapa. Penyebabnya bukan bos Anda, penyebabnya bukan konsumen Anda yang tidak datang kepada Anda, penyebabnya bukan siapa-siapa, bukan juga Allah, Bapak Ibu. Tadi kita udah bahas bahwa rezeki itu sebenarnya cara masuknya dipaksa. Cara masuknya dipaksa, Bapak Ibu. Anda dipaksa dapat rezeki seperti Anda dipaksa seperti Anda dipaksa mendapatkan nafas. Ya kan? Tapi kenapa tidak datang kepada kita? Jawabannya cuma satu. Anda punya dosa yang belum dilepas. Ya. Pak Fikri, saya punya dosa riba. 2 tahun lagi baru selesai. Jadi gimana dong? Apa 2 tahun lagi? Apa 2 tahun lagi saya baru merdeka? Apa 2 tahun lagi baru rezeki akan datang pada saya? Ya, intinya apa yang sudah ada, apa yang sudah datang kepada Anda, ya sudah Anda maknai bahwa itu adalah kesalahan. Anda tobat, ya, Anda sholat tobat sebanyak mungkin yang Anda bisa, ya, sampai Anda merasa tenang, sampai Anda yakin bahwa Allah sudah memaafkan Anda. Kalau belum yakin, belum tenang, aduh kayaknya masih banyak nih dosa, aduh kayaknya masih dosa, sholat lagi, aduh kayaknya masih dosa, sholat lagi, gitu ya. Terus bulan depan setelah bayar cicilan, aduh bayar cicilan riba lagi, sholat lagi. Bulan depannya lagi, bayar cicilan lagi, aduh bayar cicilan lagi, tobat lagi, sholat tobat lagi gitu ya. Ya sudah, memang itu yang bisa kita lakukan sudah. Setelah selesai, komitmen untuk tidak mendapatkan itu lagi. Ya, nah itu secara prinsip Anda sudah paham ya. Sekarang Pak Fikri, saya udah tahu secara prinsip, oke. Terus apa yang harus saya lakukan? Nah, sekarang kita bahas secara teknisnya. Secara teknisnya sedekah. Ya Pak Fikri, balik ke basic dong. Ya memang. Terdengar klasik ya, sedekah. Ya memang. Ya memang Bapak Ibu ya. Coba Anda dengar kembali deh, ya Anda dengar kembali jurus rahasia keajaiban yang saya bahas di kajian pekan kedua, ya. Jadi konsep rezeki, perisa rezeki, jendela buram dan terumbu karang, yes, ya. Coba ya untuk pahami betul-betul, ya pahami betul-betul tentang konsep sedekah itu, ya. Konsep sedekah itu ketika yang Anda sedekahkan, yang objek sedekah Anda itu lebih penting dari Anda, ya. Itu level yang lebih tingginya Bapak Ibu. Ketika Anda sedekahnya, ketika misalkan Anda punya uang 1 juta, sedekahnya 1.000, ya, Anda punya uang 1 juta rupiah, sedekahnya 1.000 rupiah. Dibandingkan Anda punya uang 100.000 rupiah, sedekahnya 50.000 rupiah. Mana yang lebih besar? Maaf. Saya ulang contohnya. Anda punya uang 1 juta rupiah, ya. Anda punya uang 1 juta rupiah, sedekahnya 100.000 rupiah. Punya uang 1 juta, sedekah 100.000. Dibandingkan dengan punya uang 100.000, sedekahnya 50.000. Mana yang lebih besar? Tentu saja yang lebih besar adalah 100.000. Tapi mana yang pengorbanannya lebih besar? Yang pengorbanan yang lebih besar adalah yang 50.000. Jadi Bapak Ibu, ya, sedekah yang levelnya tinggi berbicara tentang orang lain di depan Anda itu lebih penting daripada Anda. Ya, suatu ketika saya punya persoalan habis uang, ya.
Saya punya persoalan habis uang. Kemudian ya saya pengen buka dengan cara sedekah gitu ya. Saya pengen buka dengan cara sedekah. Ya, saat itu saya punya uang cuma 12.000. Ya, saya cuma punya uang 12.000. Cuma segitu-gitunya. Cuma 12.000 rupiah. Segitu-gitunya di awal bulan gitu ya. Ya mohon maaf, bukan artinya saya riak Bapak Ibu. Cuma saya ingin gambarkan gimana rezeki itu bekerja gitu. Ketika saya punya uang 12.000, saya sedekahkan setengahnya ya. Saya sedekahkan setengahnya, alhamdulillah dalam 2 jam kembali 11 juta. Masya Allah ya. Jadi ya memang terkesan klasik sedekah, tapi memang itu. Ya, nanti dengarkan kembali jurus rahasia keajaiban di kajian pekan kedua ya. Ya ini ada ayatnya ya, ada Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti menanam sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Kemudian pada tiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas, maha mengetahui. Artinya Bapak Ibu, ketika Anda sedekah itu ada 700 kali lipat ya rezeki yang disiapkan sama Allah. Tapi Pak Fikri, kalau misalkan saya sedekah kemudian fokusnya adalah untuk kembali, apakah itu bukannya pamrih? Ya, itu level rendahnya dalam bersedekah gitu. Tapi level tertingginya dalam sedekah adalah orang di depan Anda, objek Anda sedekah itu lebih penting daripada Anda. Ya, objek sedekahnya. Ini yang tertingginya nih ya. Level tertingginya dalam sedekah adalah objek sedekahnya Anda itu lebih penting daripada Anda. Ketika Anda punya uang 12.000 misalkan, ini di depan saya udah makan atau belum nih? Saya belakangan saya masih bisa makan. Depan saya udah bisa makan belum? Kalau dia nggak bisa makan, deh Pak ini makan ya. Cuma ini uang yang saya punya. Bapak mudah-mudahan bisa makan ya, kayak gitu. Jadi itu di jurus rahasia keajaiban intinya adalah Anda nggak penting, orang lain lebih penting, ya. Ketika Anda memaknai Anda orang lain lebih penting, Anda nggak penting, maka sedekahnya tuh apa ya? Bukan hanya sebatas rutinitas gitu, ya. Saya pernah dok, ya. Ini ada lagi yang bilang, saya pernah dok, rekening tinggal 50 ribuan, langsung transfer ke MR Box, nggak lama diganti sama Allah puluhan kali lipat. Yes, itu dia, ya. Mungkin Anda juga banyak yang pernah merasakan hal itu. Anda pernah, ya coba deh, pernah nggak merasakan hal seperti ini? Coba tulis di komen, pernah nggak merasakan hal seperti ini? Ya, coba tulis di komen. Kalau pernah, coba bilang pernah gitu ya. Pernah nggak Anda merasakan hal yang sama? Anda sedekah, tiba-tiba beberapa saat kemudian diganti dengan lebih banyak sama Allah. Ya, tentu saja ya. Tentu saja motivasinya bukan untuk kembali, karena itu nanti pamrih gitu kan, nanti takutnya nggak ikhlas gitu ya, takutnya nggak ridho dan lain-lain ya. Jadi motivasinya adalah di depan saya itu lebih penting daripada saya, itu motivasinya. Bukan untuk dapatkan 700 kali lipat, tapi Allah udah janji gitu loh ya. Coba ya, tuh pernah ya, pernah ya. Oh gitu caranya bersedekah ya, insya Allah akan diamalkan. Yes ya. Pernah tuh, ada pernah ya. Kalau pernah, terus kenapa hal ini tidak dijadikan formula gitu? Kalau pernah, kenapa sering ya? Ada yang bilang sering. Kalau misalkan pernah dan sering, kenapa hal ini tidak dijadikan formula, tidak dijadikan gold standar gitu ya? Ketika Anda sedang dalam kondisi tidak mudah, Anda cari orang yang lebih tidak mudah daripada Anda, kemudian bantu mereka. Ya. Ketika Anda sedang tidak lapang, maka Anda cari orang yang kondisinya di bawah Anda. Kemudian bantu mereka. Jangan Anda mengharapkan bantuan. Selama ini kan mana bantuan pemerintah, mana bantuan presiden, mana bantuan Menkes, mana bantuan Mendagri, mana bantuan apalah gitu ya. Nggak usah berpikir bantuan Bapak Ibu ya. Tapi gimana caranya Anda bisa membantu orang lain dalam kondisi tidak lapang sekalipun, ya. Oke, ini yang pertama, ya, sedekah. Terkesan klasik, tapi memang itu kuncinya. Kemudian yang kedua, selamatkan aset pribadi dengan emas atau dinar, ya. Selamatkan aset pribadi dengan emas atau dinar, gitu. Jadi, gini Bapak Ibu, ya. Mungkin sebagian dari Anda itu punya tabungan, ya.
Mungkin sebagian dari Anda ada yang tidak punya tabungan, tapi ada yang punya tabungan. Nah, saya ingin berbicara begini. Ketika Anda punya tabungan, jangan simpan dalam bentuk rupiah. Atau jangan bentuk ringgit, ya, Malaysia. Atau pokoknya jangan bentuk uang kertas. Tapi, selamatkan dengan emas atau dinar. Karena contohnya gini Bapak Ibu ya. Saya kasih ilustrasi seperti ini yang di bawah ini ya. Ketika tahun 2000 uang 100.000 rupiah itu bisa membeli satu keranjang sebesar ini. Ya, isinya macam-macam. Satu keranjang gitu ya. Satu keranjang sebesar ini. Uang 100.000 rupiah di tahun 2000. Di tahun 2010 uang 100.000 rupiah sudah berkurang setengahnya. Ya, nggak setengah juga sih. Ya, sepertiga lah. Anda lihat di sini kan ada kantongan di atas nih. Di sini udah hilang, gitu ya. Di sini udah hilang nih, ya. Di sini ada kantongan besar di atasnya. Di sini udah hilang nih, ya. Udah berkurang sepertiganya. Nah, kemudian di tahun 2020 saat ini 100.000 rupiah mau beli apa? Anda ngerasa nggak tahun dulu, tahun 2000 100.000 rupiah itu gede banget Bapak Ibu. Itu besar sekali. Nah sekarang 100.000 rupiah cepet banget habisnya gitu loh, ya. Awalnya 3/3. Kemudian di tahun 2010 sisa 2/3. Di tahun 2020 sisa 1/3 gitu. Jadi ketika Anda punya harta, selamatkan, ya. Jangan simpan di bank Bapak Ibu, ya. Jangan simpan di maksudnya jangan deposito juga gitu ya. Jangan deposito deh gitu. Maksudnya lebih baik dalam bentuk dinar atau dalam bentuk emas gitu loh, emas batangan atau dinar apapun gitu ya. Nah, alhamdulillah Magnet Rezeki punya kemarin meluncing dinar. Sebentar saya mana nih dinar saya? Sebentar Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah Magnet Rezeki punya dinar khairul razikin. Ya, ini dia nih, ya. Ya, ini dia dinar khairul razikin ya. Modelnya tuh kayak ya kebetulan stok saya sisa ini. Lagi nungguin yang lain juga gitu. Nah, ini dia ya. Stok saya salah satunya ya. Ini dalam bentuk limited edition. Ini sebentar, saya coba ya, ini dia nih, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ini 1/4 dinar ya. Ini 1/4 dinar, motifnya Hagia Sophia. Motif Hagia Sophia. Nih. Ya, kelihatan ya? Kelihatan nggak? Nah, ini dia nih. Ini 1/4. Iya 1/4 dinar. Jatuh. Dan dia tuh 1 gram. Intinya gini Bapak Ibu ya. Dalam emas, dalam dinar, apapun yang penting Anda selamatkan ya. Sebenarnya lebih baik sih dalam bentuk dinar ya. Bukan promosi juga sih maksudnya. Ada sunnah di sana ya. Ada sunnah di sana. Jadi kalau misalnya ada yang punya tabungan, ya selamatkan yuk. Yuk selamatkan aset pribadi kita dengan emas atau dinar. Kalau misalnya ada yang mau beli dinar khairul razikin, Anda silakan buka www. Coba saya tulis dulu ya. Nah, bentar. Supaya kita bisa selamatkan uang kita bareng-bareng Bapak Ibu. Dinar. Iya. Nah, Anda bisa akses ini ya, dinarkr.com. Nanti Anda bisa lihat di situ nanti siapa sih wakil resmi di tiap-tiap daerah gitu ya. Siapa sih wakil resmi di tiap-tiap daerah yang dekat dengan Anda. Nah, Anda hubungi aja gitu. Anda hubungi mereka ya. Anda hubungi mereka untuk Anda selamatkan uang Anda ya dengan dinar atau emas atau apapun lah. Mungkin di sini ada yang EOA juga ya, ada EOA Gold ya. Ada yang emas antam, ya silakan apapun gitu ya, apapun ya. Yang penting emas gitu ya. Karena emas itu bukan dia tuh akan menjaga nilai ya. Itu yang kedua, secara teknis. Yang pertama adalah sedekah, yang kedua selamatkan aset pribadi dengan emas atau dinar. Yang ketiga, pahami jurus kerangkeng uang, ya. Pahami jurus kerangkeng uang. Apa jurus kerangkeng uang? Ya,
bisa didengarkan di channel Telegram Nasrullah Magnet Rezeki. Ya mungkin ini pembahasannya cukup dalam Bapak Ibu karena banyak ya, dan itu kalau selama ini kalau jurus magnet rezeki yang lain itu secara prinsipal gitu ya. Tapi kalau kerangkeng uang itu teknis banget Bapak Ibu ya. Nanti Anda bisa dengarkan di channel Telegram Nasrullah Magnet Rezeki. Itu yang ketiga ya. Ketika Anda paham tentang kerangkeng uang, artinya adalah nanti kesimpulannya gampang, nanti saya jelasin lagi ya. Jadi intinya kerangkeng uang ini berbicara tentang Anda tuh harus tahan uang Anda dalam kondisi saat ini. Ya, Anda harus tahan penggunaan Anda. Jangan dikit-dikit beli, ada diskon sedikit beli, ya. Ke mall ada diskon beli, ya. Terus ya diskon itu sebenarnya jebakan juga Bapak Ibu, ya. Bukan jebakan sih, apa sih? Kalau bahasa disiplin katanya tuh jebakan tuh apa ya? Ya strategi marketing lah. Diskon itu strategi marketing Bapak Ibu ya. Ya Anda pasti tahu lah maksudnya strategi marketing itu gimana gitu kan. Ya ada yang 50% ditambah 20%, 50% tambah 30%, 50% tambah ini gitu kan, dan lain-lain. Flash sale ya di Tokopedia atau di Shopee misalkan, itu juga itu strategi marketing sebenarnya gitu ya. Mereka bukan artinya merugi dalam kondisi itu, mereka malah dapatkan untung. Jadi dalam kondisi seperti ini jangan latah beli apapun ya. Karena di depan kita ada kondisi ekonomi yang tidak pasti. Dengan jurus kerangkeng uang ini, Anda tahu gimana cara menyelamatkan uang Anda dan tidak latah beli-beli. Ya, tidak latah untuk beli-beli. Loh, Pak Fikri, di jurus kedua tadi disuruh beli dinar atau emas. Kenapa jurus ketiga disuruh tahan uang kita? Beda. Ketika Anda yang di jurus kedua tadi ya, di jurus di poin kedua ini, selamatkan aset pribadi emas atau dinar, itu Anda nggak beli sebenarnya, tapi Anda cuma menukar gitu loh ya. Anda cuma menukar harta Anda, tapi Anda nggak kehilangan uang Anda gitu. Suatu saat malah itu akan menyelamatkan gitu. Beda halnya dengan yang ketiga. Yang ketiga, tahan uang Anda supaya tidak latah gitu ya untuk beli sesuatu. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, ini jelas ya. Ini pamungkas. Taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah ya. Mendekat kepada Allah dengan cara apa? Perbanyak sholat sunnah. Kedua, perbanyak tilawah. Ketiga, perbanyak zikir. Dan seterusnya, apapun yang bisa Anda lakukan untuk taqarrub ilallah. Jadi Bapak Ibu ya, maka ketika saya rangkum kembali ya, kalau saya rangkum kembali kesimpulan dari tadi pertama sampai terakhir, cara kita menghadapi resesi, ya, ada dua cara, secara prinsip dan secara teknis. Secara prinsip, Anda pahami jurus perisai rezeki, bahwa rezeki itu tak terbatas. Kenapa saat ini terbatas? Karena ada dosa yang menghambat Anda. Kemudian di jurus jendela buram, saat ini kita membutuhkan solusi. Tapi jangan butuh solusinya. Jangan fokus kepada solusi, tapi fokus kepada ketenangan hati, ketenangan batin. Ya, jadi jangan nunggu solusi datang agar Anda bisa tenang, tapi tenangkan hati Anda, tenangkan diri Anda agar solusi datang kepada Anda. Kemudian yang ketiga, pahami jurus merawat terumbu karang. Ya, nanti Anda silahkan baca buka di channel Telegram, Anda buka prinsip merawat terumbu karang. Itu secara prinsip. Sehingga secara prinsip Anda tahu penyikapannya secara lebih positif itu gimana. Gitu ya. Oke, sekarang dalam kondisi seperti ini saya harus duduk diam. Di mana? Di atas sejadah. Ngapain? Melepas dosa. Terus ngapain lagi? Tenangkan hati saya. Agar apa? Agar solusi datang. Itu dia. Kemudian setelah keluar dari sejadah, masuklah ke prinsip merawat terumbu karang gitu ya. Kemudian secara teknis, ngapain? Sedekah. Udah nggak terbantahkan lagi Bapak Ibu ya. Kedua, selamatkan aset Anda dengan emas atau dinar. Yang ketiga, pahami jurus kerangkeng uang supaya tidak menghabiskan uang Anda untuk beli-beli gitu ya. Yang keempat, taqarrub ilallah. Ya. Jadi ini nih caranya ya. Jadi ini nih caranya ya untuk menghadapi resesi. Cara muslim sejati menghadapi resesi ekonomi ya. Sehingga Bapak Ibu ya, cara menghadapi resesi
adalah pakai ilmu Allah, bukan ilmu manusia. Ya, pakai ilmu Allah, bukan ilmu manusia. Ketika Anda memakai ilmu Allah, ya, maka rezeki akan datang kepada Anda. Ya, kalau kita pakai ilmu manusia, maka ya sudah, apa yang terjadi saat ini terjadilah, gitu. Sehingga Anda tidak dapatkan rezeki berlimpah ruah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Engkau Maha Penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.